Halo sahabat data, mari kita berkenalan lebih dalam dengan salah satu indikator makroekonomi yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi mencerminkan penurunan daya beli uang yang berarti uang yang kita miliki akan lebih sedikit kemampuannya untuk membeli barang dan jasa. Inflasi dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain yang pertama, permintaan yang meningkat. Permintaan yang meningkat berasal dari peningkatan permintaan konsumsi. Ketika permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa melebihi kapasitas produksi atau stok yang ada, maka harga akan cenderung naik. Peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena kenaikan pendapatan masyarakat, adanya kebijakan yang mendorong konsumsi, atau pertumbuhan ekonomi yang pesat. Yang kedua, kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga bahan baku dan energi serta kenaikan upah juga dapat mendorong inflasi. Bahan baku seperti minyak, gas, dan bahan makanan utama dapat mempengaruhi harga secara keseluruhan. Kenaikan harga energi atau transportasi menyebabkan biaya produksi meningkat dan kemudian terdampak pada konsumen dalam bentuk harga barang jadi yang lebih tinggi. Yang ketiga, gangguan pada pasokan barang. Gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi inflasi contohnya adalah cuaca ekstrim dan bencana alam. Kekurangan pasokan barang tertentu akan menyebabkan harga barang tersebut naik. Ketidakstabilan politik atau sosial juga dapat menyebabkan inflasi, misalnya ketegangan politik atau kerusuhan sosial yang mengganggu distribusi barang atau pasar. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar atau depresiasi mata uang berpengaruh terhadap inflasi. Jika nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, misalnya dolar, melemah, harga barang-barang impor akan meningkat. Kenaikan harga barang impor ini akan mempengaruhi harga barang domestik, terutama jika barang impor tersebut merupakan bahan baku atau barang konsumsi penting. Yang kelima, ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi yang dimaksud adalah persepsi masyarakat tentang inflasi. Apabila masyarakat memperkirakan harga akan terus naik, mereka cenderung membeli barang lebih banyak atau menimbun barang. Hal ini bisa memicu kenaikan harga lebih lanjut. Selanjutnya, yang keenam, kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal ini dibuat oleh pemerintah. Kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga dan kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Misalnya jika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau memberikan stimulus ekonomi, ini dapat mendorong permintaan dan menyebabkan inflasi. Di Kabupaten Tabalong, inflasi pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,24%. Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 2,39%. Namun masih berada pada kisaran inflasi yang terkendali yaitu 2 hingga 4%. Inflasi pada tahun 2024 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, kecuali kelompok transportasi dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Selanjutnya, mari kita simak bersama inflasi yang terjadi di Kabupaten Tabalong oleh Kepala BPS Kabupaten Tabalong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang menyaksikan rilis inflasi BPS Kabupaten Tabalong. Terima kasih telah bergabung di acara rilis berita resmi statistik pada hari ini, Senin 3 Februari tahun 2025. Pada siang hari ini, BPS Tabalong akan mengumumkan data mengenai inflasi dan indeks harga konsumen bulan Januari tahun 2025. Sebagai pembuka rilis, kami akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa yang dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga. Catatan peristiwa yang pertama adalah diberlakukannya diskon tarif listrik oleh PT PLN Persero sebesar 50% berdasarkan keputusan Menteri ESDM menjadikan komoditas listrik menjadi penahan inflasi tertinggi pada bulan Januari tahun 2025. Yang kedua, musim penghujan di bulan Januari juga turut berdampak pada kenaikan harga komoditas pangan cabai rawit
dan cabai merah. Akibat air dalam juga menjadikan hasil tangkapan ikan gabus berkurang dan harganya juga menjadi naik. Dan ketiga, adanya penyesuaian harga tarif BBM oleh pemerintah di tanggal 1 Januari tahun 2025 menjadikan bensin dan solar mengalami inflasi pada bulan Januari tahun 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, pada Januari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,49% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,27 pada Desember 2024 menjadi 105,75 pada Januari 2025. Sementara itu, secara tahunan year on year terjadi inflasi sebesar 1,46% dan secara tahun kalender year to date terjadi deflasi sebesar 0,49%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,09% yang memberikan andil inflasi sebesar 0,33% dengan komoditas penyumbang utama inflasi adalah cabai rawit dengan andil sebesar 0,21%. Berikutnya, inflasi tahunan Januari tahun 2025. Pada Januari 2025 terjadi inflasi sebesar 1,46% secara tahunan atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 104,23 pada Januari 2024 menjadi 105,75 pada Januari 2025. Tingkat inflasi tahunan Januari 2025 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 2,41%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi tahunan terbesar berasal dari kelompok kesehatan dengan inflasi 26,08% dan dengan andil inflasi sebesar 0,86% dengan komoditas penyumbang utama inflasi adalah tarif rumah sakit dengan andil inflasi sebesar 0,82%. Dalam slide ini kami akan menyampaikan 10 komoditas pendorong dan penahan inflasi secara bulanan pada bulan Januari 2025. Yang pertama, 10 komoditas utama pendorong inflasi adalah cabai rawit dengan inflasi sebesar 0,21%, emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,09%, ikan gabus dengan andil inflasi sebesar 0,06%, cabai merah dan sepeda motor dengan andil inflasi sebesar 0,05%, terong, telur ayam ras, dan ayam bakar dengan andil inflasi sebesar 0,04% serta santan jadi dan bensin dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Selanjutnya, 10 komoditas utama penahan inflasi adalah tarif listrik dengan andil deflasi sebesar 1,05%, tomat dengan andil deflasi sebesar 0,08%, ikan nila dengan andil deflasi sebesar 0,04%, ketimun dengan andil deflasi sebesar 0,03%, udang basah dan buncis dengan andil deflasi sebesar 0,02%, serta jeruk nipis atau limau, susu bubuk untuk balita, bawang putih, dan bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Berikutnya kami akan menyampaikan inflasi antar kota Januari 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama, Kabupaten Tanah Laut terjadi deflasi secara bulanan sebesar 0,87% dan inflasi tahunan sebesar 0,9%.
dengan indeks harga konsumen sebesar 105,7. 2. Kota Baru terjadi deflasi bulanan sebesar 1,75% dan deflasi tahunan sebesar 1,29% dengan indeks harga konsumen sebesar 104,95. Ketiga, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi deflasi secara bulanan sebesar 0,46% dan deflasi tahunan sebesar 0,53% dengan indeks harga konsumen sebesar 108,03. Keempat, Tanjung terjadi deflasi bulanan sebesar 0,49% dan inflasi tahunan sebesar 1,46% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,75. Kelima, Kota Banjarmasin terjadi deflasi bulanan sebesar 0,7% dan inflasi tahunan sebesar 0,9% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,42. Sementara itu, Kalimantan Selatan terjadi deflasi secara bulanan sebesar 0,76% dan inflasi tahunan sebesar 0,62% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,33. Tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Tanjung sebesar 1,46% dan terendah terjadi di Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarmasin yang masing-masing sebesar 0,9%. Dalam slide ini kami akan menyampaikan ringkasan inflasi Januari 2025 sebagai berikut. Pada bulan Januari 2025, terjadi deflasi month-to-month sebesar 0,49%, inflasi year on year sebesar 1,46% dan deflasi year to date sebesar 0,49%. Penyumbang utama inflasi bulan Januari 2025 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,33%. Komoditas utama inflasi adalah cabai rawit. Selanjutnya, penyumbang utama inflasi bulan Januari 2025 secara year on year adalah 1. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,91%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. 2. Kelompok kesehatan dengan andil 0,86%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif rumah sakit. Ketiga, kelompok pendidikan dengan andil 0,2%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah taman kanak-kanak. Bapak Ibu yang kami hormati, informasi yang lebih lengkap tentunya dapat Bapak Ibu lihat dalam tayangan maupun dalam naskah berita resmi statistik pada tautan di bawah ini. Demikian rilis berita resmi statistik tanggal 3 Februari tahun 2025. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bahan tayang dan naskah berita resmi dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.